Oke, nomor apa tadi soalnya ya? Ya udahlah, ngasal aja ya. Yang penting mirip-mirip itu ya. 2x per akar, bukan akar, x kuadrat. Ini saya bikin beda aja ya, biar nggak sama. Di sini 6 aja deh. 6x per x kuadrat min 3 dx. Oke, nah teman-teman, ini pasti pakai metode substitusi ya. Metode substitusi. Kenapa? Why? Karena alasannya apa? Karena dia bentuknya pecahan, penyebutnya dua suku, udah itu pasti nggak mungkin pakai rumus yang biasa gitu ya. Ini udah bentuknya yang kompleks gitu ya. Maka dia harus pakai metode substitusi. Maka kita misalnya nih, misal yang jadi U-nya siapa, Stefan? Kenapa Bu yang ini ya Bu? Misal U sama dengan berapa? X, Yang U-nya yang mana? X pangkat 2 min 3. Oke, pokoknya yang derajatnya lebih tinggi ya, atau yang lebih kompleks gitu. 6x sama x kuadrat min 3 lebih kompleks siapa ya? X kuadrat min 3 gitu kan. Kemudian diapakan nih, Stefan? Diturunin Bu jadi Oke, 2x. turunkan. Turunannya apa? 2x. 2x doang? Ruas ini apa? Ruas kiri apa, Stefan? DU ya Bu berarti? DU, betul sekali. 1 DU ya. Ruas kanan ini 2x doang nih, Stefan. Ruas kanan. DX. Dikali DX. Oke. Habis itu sebenarnya kita mau cari apa sih, Stefan? Kita menurunkan U ini buat cari apa? Gimana Bu tadi? Kita menurunkan U, pemisahan kita, itu sebenarnya buat cari apa sih? Ini kenapa diturunin, kita mencari apa sebenarnya? DU ya Bu yang dicari. Mau cari DX, Stefan. Ya, jadi karena kita mau cari DX, oke, berarti ini harus dibagi 2X nih, supaya ketemu DX doang ya. Nah, berarti kita dapat nih DX, kita sama dengan, ya ini kan udah dicoret ya, bilang ya, 1 ya. Jadi DX sama dengan 1/2X kali DU. Nah, gitu ya. Nah, berarti soal kita menjadi, yang ini menjadi integral 6X, di sini nggak ada. Nah, pokoknya kalau ketemu U, langsung kita jadikan X kuadrat min 3X. Kalau ketemu X kuadrat min 3, kita jadikan U. Kalau ketemu DX, langsung jadikan 1/2X kali DU, gitu ya. Nah, 6X nggak ada gantinya, ya udah 6X aja. Nah ini X kuadrat min 3, kita ganti jadi U. Kemudian dikali DX-nya berubah menjadi apa? Kemudian ini bisa disederhanakan nih. Yang ini coret kan? Coret aja nih, coret aja jadi 3 ya. Oke. Kemudian kita dapat sama dengan, berarti integral 3, oh ini kok U, ya udah dia U pangkat min 1 ya, DU. Nah, perhatikan teman-teman. Ini sudah DU dan variabelnya sudah U ya. Berarti, Stefan, apakah kita sudah boleh mengintegralkan bentuk ini? Terakhir. Udah boleh Bu, udah boleh. Udah ya, karena DU dan variabelnya udah U. Ya udah, integralkan. Integralkan. Rumusnya apa? Ingat nggak, Stefan? Rumusnya apa? Integral dari X. Pokoknya ada plus C Bu di akhir. Iya, tapi yang utama kan depannya di sini. Apa coba? N+1. Ya, pangkatnya bertambah 1 dibagi N+1. Nah, ini harus diingat ya, rumusnya cuma 1 nih, teman-teman. Jangan sampai kececer. Orang cuma 1 kececer, ya nggak punya jadinya. Jangan dicecer-cecer ya, cuma 1. Oke, sekarang kita integralkan nih, rumusnya dipakai. Berarti 3-nya ada kali besar, kaget deh. Oke, kita pakai rumusnya ya. 3 dikali U pangkatnya jadi berapa nih? Plus 1 ya Bu, jadi 0 Bu. Oke, jadi 0 per 0. Lah, pasti ya. Kok per 0 nggak terdefinisi dong? Tidak. Tidak. Masa iya sih? Nggak mungkin. Oke, oh berarti rumusnya nggak bisa dipakai. Kita lihat ke atas. Siapa tahu
ada aturan selain pakai rumus nih, coba ya. Nih, ini dia. Nih, jika n-nya -1, maka integral dari U pangkat -1 du itu adalah menjadi ln harga mutlak U plus C. Nah, ln itu apa, Bu? Ini bilangan natural ya. Ini kalau diubah ke nih, ln U itu adalah logaritma dari harga mutlak U dengan bilangan pokok bilangan natural. Ini bilangan natural ya. Ini bilangan natural. Bilangan naturalnya berapa, Bu? Udah nggak usah dipikirin, yang penting E aja. Atau ya udah kalau kalian ketemu integral U pangkat -1 langsung aja diganti ini. Jadi nggak usah pakai rumus yang tadi ya. Oke? Paham ya? Integral U pangkat -1 du itu adalah ln harga mutlak U plus C. Udah selesai. Nah, kita kembali lagi ke soal kita. Ini definisi teman-teman ya, jadi kita tinggal pakai. Kita geser lagi mana soal kita tadi. Hilang kemana? Gimana? Oh, ini dia. Nah, ini dia, berarti ini nggak bisa. Ini salah. Jadi, kita lanjutkan dari sini ke sini. Sama dengan, karena dia U pangkat -1, ya udah berarti 3 kali ln harga mutlak U plus C. Selesai. Nah, ini kembalikan lagi ya, ln harga mutlak X pangkat 2 min 3. Oke, coba benar nggak sih? Oke. Udah, ini selesai. Jawaban kita adalah ini. Jadi, tadi integral 6x per x kuadrat plus ini ya, min 3 dx itu sama dengan. Apakah jelas, teman-teman? Untuk soal yang seperti ini, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, berarti cuma diganti ln doang kan ya, Bu? Iya, terus betul cara sekali. penggunaannya sama aja. Betul. Oke, Terus Bu. U-nya dikembalikan lagi ya, jangan lupa diberi harga mutlak ya. Bu, kenapa dimutlakin sih? Ini kan tadi ln harga mutlak U tadi kan sama dengan logaritma ya. Logaritma itu kalau kalian ingat waktu kelas 10. Kalau kalian ingat waktu kelas 10, logaritma itu logaritma 1 ya. Log 1 itu berapa? Nah, ya udah, ini kan artinya kalau logaritma itu misalnya X ya. Nah, berarti di sini bilangan pokoknya 10 gitu ya. 10 berpangkat X sama dengan 10 pangkat 0 ya. X-nya 0. Nah, berarti jawabannya 0 nih. 10 log min 1 nggak ada, ini nggak boleh negatif. Oke, teman-teman. Jadi ingat saat belajar logaritma ini namanya bilangan pokok ya, bilangan pokok. Ini numerus, bilangan pokok itu yang ini numerusnya nggak boleh bilangan negatif. Jadi kenapa di ln ini U-nya harus ada harga mutlak, karena logaritma itu tidak mungkin ada logaritma yang angka yang mau dicari lognya itu bilangan negatif. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja diubah jadi ini kalau pangkatnya min 1, oke. Kalau pangkatnya bukan min 1, ya udah pakai rumus yang sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita ke bentuk soal yang berikutnya lagi. Kita cari mana soalnya. Nah, saya mau pilih soal yang selain di bundarin hitam. Berarti yang mana ya? Yang F ya. Yang mirip-mirip nih. Yang F. Oke. X pangkat 4 akar pangkat 3 ya. 1 plus X pangkat 5. Oke, kita geser. X pangkat 4. Ini aja, biar dekat.
F integral X pangkat 4 X pangkat 5 dx. Oke. Nah, ini berarti pasti pakai substitusi ya, karena akar kemudian pangkatnya sepertiga deh. Misal yang jadi punya siapa nih? Saya mau tanya sama kamu. Dea deh. Dea. Punya yang mana, Dea? Kenapa, Bu? U-nya yang mana? Yang 1 plus X ya, Bu. 1 plus X. Itu kan 1 plus X. 1 plus pangkatnya nggak diajak. Oh, iya 5, Bu. Pangkat 5 Dea. Kan ini kalau pangkat yang nggak diajak itu kalau ada kurung ya. Karena ini 5 pangkat 5 itu miliknya X, jadi dia ikut. Oke, kemudian apa Dea? Diturunin, Bu. Nah, jadinya apa? DU DU, sama 1 DU ya, Iya. sama dengan 5X pangkat 4. 5X pangkat 4 Kali buang. X. Ya, jangan lupa dx. Habis itu di persamaan ini kita mau cari apa Dea? DX, Bu. Dx, berarti ini dibagi sama 5X pangkat 4 ya. Yang ini juga iya nih, harus imbang ya. Harus balance nih, kalau persamaan di ekonomi itu kan harus balance gitu ya, harus imbang. Kalau enggak nggak dapat. Berarti dari sini kita dapat dx-nya sama dengan apa Dea? DU per 5X pangkat 4. Oke. DU atau gini aja boleh. Supaya kemudian substitusi. Sederhana soal kita adalah integral X pangkat 4, nggak ada penggantinya tuh. Nah, kemudian ini jadi akar pangkat 3 dari U ya. Kemudian dx-nya berubah jadi ini nih. Pokoknya ketika ketemu sama 1 plus X pangkat 5 di soal, langsung kita ganti jadi U. Ketemu dx di soal, langsung diganti 1/5X pangkat 4 dikali du gitu ya. Berarti du-nya menjadi 1/5X. Kemudian sederhanakan ya. Berarti X pangkat 4 dicoret ya. Iya, Bu. Oke. Terus jadinya apa ya? Integral apa? 5-nya bisa ditaruh di depan nggak, Bu? Jadinya apa? Jadi 5. Kok 5? Ini kan 1/5 ya. Ini bacanya 1/5 tahu. Ya kan? Ya, oke, Bu. Jangan dipindah-pindah ya. Oke. Jadi kenapa saya tadi menuliskan 1 DU? Ini ada tujuannya supaya tahu. Oh, 1/5. Oh, 1/5 tetap ya. Mau geser ke depan, tetap dia ada di penyebut. Jangan geser jadi pembilang. Kemudian U-nya pangkat berapa dia? 5. Ini U-nya. Ini, Bu. 5/3 ya, Bu. Serius? Ini 35. belum diintegralin ya. 1/3 dong. Ide, kamu mesti 5-nya ditaruh di luar kan, ini di pangkat 5 kan miliknya E. Oh iya, Bu. Nah, oke. Nanti hati-hati ya soalnya. Oke, terus sekarang udah boleh diintegralin ya? Udah, kan udah Ya, oke. Integralkan 5 kali U pangkat. Ini yang ditambah 1 itu kan, Bu? Ya, betul sekali. U pangkat 4/3. Ya, 4/3 per 3. Ya, betul. Tambah C. Ya, jangan ketinggalan ya C-nya ya. Oke, Ya. terus jadinya 1/5 dikali berapa dia? 3/4. Ya, dibalik ya. Per jangan lupa. U-nya pangkat 1/3 ya. Saya pecah nih. Nah, terus jadinya sama dengan 1/5 kali 3/4 berapa? 3/20. Terus U-nya tadi berapa dia? U-nya tadi 1 plus X pangkat 5 ya. Oke, yang 1 ini yang bulat keluar ya. Yang pangkat 1/3 itu jadi akar lagi. 1 plus X pangkat 5 plus C. Dah, jadi ini tadi integral. Apa tadi soalnya? X pangkat 4 dikali A pangkat 5D. Nah, ini jawabannya. Apakah jelas, teman-teman? PS4.
Eka, apakah jelas, Kak? 1, 2, 3, nggak ada jawaban. Iya, Bu. Oke. Oh, saya kira Deka, Bu. Wah. Eka, hampir aja kamu udah mau di kick sama Tuhan. Tania. Tan. 1, 2, 3. Tania. Toilet ya? Bu, saya ingin nanya dong. Oh, boleh, boleh. Itu kenapa U1/3 dijadiin akar lagi ya, Bu? Enggak juga enggak apa-apa. Mas. Kalau enggak kayak gimana, Bu? Nah, ini ya udah 3/20. Kemudian 1 plus X pangkat 5 pangkat 4/3 plus T. Gini juga boleh. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jangan takut. Ini nih kalau misalnya nanti ternyata bentuk soalnya PG tuh. Lah, PG kok pangkat 4/3 nggak ada. Nah, kalian tahu nih cara ngubahnya. Gitu sih, Mas. Kalau uraian mah kayak gini aja udah boleh. Ada lagi? Bu, saya mau Ya, tanya, apa? Bu. Boleh. Saya masih paham sejauh yang 1/5 dikali U pangkat 1/3 kali DU, tapi selanjutnya nggak ngerti kayak gimana itu bisa yang bentuknya ganti. Yang diintegral ini ya, Jema ya? Iya. Oke, nih Jema. Jadi kita punya kan tadi digeser aja. Rumus kita itu tadi kan gini, integral dari X pangkat N dx itu adalah X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus T. Cuma ini kamu pegang terus nih. Oke? Iya, Bu. Nah, sekarang ini kan suruh integral ini. Nah, berarti 1/5 itu kan angka di depannya. Nah, yang penting kita cari X pangkat N-nya aja. Ya udah, ini tetap ditulis nih sama ya. Angkanya pokoknya tetap di. Nah, mulai integralnya adalah yang ini. 1/3 ditambah 1. Nah, ini prosesnya adalah 1/5 tetap karena angka di depannya X pangkat N ya. Nah, karena ini X-nya adalah si U ini, N-nya adalah seperti N plus 1 ya. Dibagi. Nah, ini sama nih, N plus 1, ini N plus 1 kan. Nah, 1/3 ditambah 1. Paham ya? Jadi 3 ditambah 1/3 tambah 1 yang 4/3. Oke? Paham ya? Oke. Oke, jadi ini 1/5. Kemudian U-nya pangkat kan kalau 1/3 ditambah 1 itu kan berarti samakan penyebut ya. Begitu jadinya adalah 4. Bawahnya juga sama nih Jema ya. Pokoknya pastikan nih kamu menghitung yang atasnya aja. Angkanya selalu sama yang bawahnya. Oke? Oke, Bu. Terus itu kenapa bisa jadi U1/3? Oh, ini loh. Nih. Coba deh kamu tambahin. 1/3 ditambah 1 berapa ya? Udah 1/3 kan? Jelas ya? Atau gini, 4/3 itu sebenarnya berapa sih? 4 dibagi 3, 1. Sisanya berapa? 1/3. Oh, oke. Oke, jadi ini sebenarnya beda penulisan bentuk aja. Yang ini pecahan murni nih ya kan? Ini pecahan campuran gitu aja sih, Jema. Kamu mau tetap yang pecahan murni juga boleh. Oke. Oke, Bu. Oke, ya. Ini kenapa bualan pecah jadi pecahan campuran karena saya mau ubah ke bentuk ini akar lagi gitu. Kalau mau di akar lagi, jadikan pecahan campuran nih. Yang bulat itu keluar akar, yang pecahan masuk di dalam akar gitu. Oke. Ada lagi? Samara? Ya, Bu. Oke. Udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Dika? 1, 2, 3. Jelas ya? Suaramu kok kecil banget. Dik, kamu irit suara ya? Jelas, Bu. Oke, kok agak-agak. Thomas? Tom? Jelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana suaranya? Ya, Bu. Halo. Oh.
Ada. Jelas, Bu. Oke. Kelly, jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Kalau nanti kalian ketemu soal kayak yang nomor nih 3. Nih. Sama ya nih. Nah, 3. Bu, ini sama nggak kayak nomor 2? Sama sih. Tapi ya udahlah, ini saya buang nih. Agak ribet nih. Oke, ini yang C sama E dibuang ya. Nah, ini masih ada A, A, B, D ya ini. Jadi ini deh. Nah, saya mau dari yang D ya. Kita geser ke sini. Integral apa? X kali akar 4X. Turun ke bawah. Oke, nah. Ini yang kelempar dari Zoom siapa ya, Deka ya? Tahu nggak? Kenapa, Bu? Yang kelempar dari Zoom siapa? Kurang tahu Bu banyak. Mungkin Tania nggak Oh, free Zoom. oh tadi ya yang saya Oh, tanya. Tanya. Oh, kan orangnya kelempar ya? Kenapa di ada kok ini? Oh, artinya Naila. ada. Naila. Hah? Iya. Naila katanya Jema. Oh, Naila. Udah balik belum? Naik. Naila belum balik, Bu, Oh, karena belum balik. rumahnya mati lampu. Oh, oke. Ini kok kembaran sama Gilbert nih? Geledek itu, Bu. Geledek. Oh, geledek tadi ya. Iya, di tempat saya ada geledek gede banget sama kaget. Oke, teman-teman. Soal nomor 3D. Ini pasti pakai cara substitusi juga nih. Tapi caranya gimana ya? Deka yuk sama Deka deh. Deka yang jadi U siapa? Dan jadi U 4X tambah 1. Oke. Misal U adalah 4X ditambah 1. Terus siapa itu? DU sama dengan 4DX. 1DU sama dengan 4DX. Oke. Terus cari Cari apa, Deka? DX-nya. Oke, berarti dia apa ya? DU per 4 sama dengan DX. Oke, ini dibagi 4 dibagi 4. Nah, lalu berarti DX sama dengan DX sama dengan yes. Substitusi. Iya, Jadinya adalah integral X akar U terus 1/4 dikali DU. 1/4 DU. Ini udah bisa diintegralin belum, Deka? Menurut saya kayaknya belum, Bu, soalnya Belum. masih ada. Kenapa? Ada X-nya itu. Oke, ini loh. Ini kenapa ada X? Belum boleh ya. Jangan diintegralkan dulu. Jangan dulu. Kenapa masih ada X? Oke. Nah, X ini harus diganti dari mana? Kita ganti pakai apa nih X-nya? Dari yang U sama dengan 4X tambah 1. Oke, nah dari sini ini jadikan, oh berarti kita mau cari X nih, berarti 1 pindah luas. Jadi U-1 sampai 4, ini juga dibagi 4. 4 ya, ini bedain ya, ini U, yang ini 4. Angka 4 gimana sih? Ini ya. Nah, ini U, ini 4, biar ada bedanya. Oke, ini coret ya tadi. Inilah yang kita substitusikan ke sini. Nah, berarti sama dengan integral X-nya berubah menjadi U-1/4, 4 ya, dikali akar U jadikan U pangkat setengah ya, Deka ya. Oke, kali 1/4 DU. Nah, udah bisa diturunin belum, Deka? Disederhanain dulu, guys. Ya, oke, dikali-kali dulu ya. Sama dengan ini kan 4-nya di bawah ya, Deka ya. Ini 4 di bawah. Berarti? Iya, Bu. Oke, karena 1/4 dikali 1/4 ya. Atau gini aja dulu deh. Biar kalian bisa ngikutin pelan-pelan. 1/4 dikali 1/4 ya. Dikali U pangkat setengah dikali DU. Oke, jadi sama dengan. Nah, ini kelihatan ini 1/16. Nah, ini kali ke dalam ya, Deka, ini kali ke dalam dulu. Hasilnya apa, Deka? Hasilnya, Bu,
U pangkat U pangkat 1/2. kok 1/2. 1/2 gitu bacanya. Ya 1/2 ya. Nah, 1/2. U pangkat 1/2 terus dikurang U 1/2 juga. setengah doang dong. Oh. Kan ini 1 dikali U pangkat setengah ya tetap U pangkat setengah dong. Oke. Oh iya, Bu. Nah, kan pangkat ditambah ya. Ingat nih. U pangkat 1 dikali U setengah. Jadinya U pangkat 1/2. Gitu ya. Oke. Nah, ini DU-nya jangan ketinggalan. Nah, ini udah bisa diintegralin? Udah, Bu. Udah. Oke lah, kita integralkan. Nah, integralnya apa nih? Yuk, TK. 1/16 kali U 1/2. U pangkat 1/2. dua 2 ya, Kak? ditambah. Iya, lupa, Bu. 2 1/2. 2,5 per Iya, 2 1/2. ya 5/2 ya. Oh, iya. Ngerti ya? Boleh. Sama ya? Ya, boleh. Biar nanti gampang baliknya. Min Terus min U 1/2 per 3/2. 3/2. Oke, tutup kurung dulu baru plus C ya. C-nya terakhir. Oke, sekarang sederhanakan bentuknya. Jadinya 1/16 biarin di luar. Nah, yang ini U pangkat 2,5 dibagi 5/2 jadinya apa DK? Ayo. U pangkat 2,5 dibagi 5/2 jadinya apa? Jadinya 2/5 dikali U 1/2. Pangkat 2,5 kurang 2/3. 2/3 dikali pangkat 1/2. Kemudian faktorkan 1/15. 16 kali 15 dikali DK 1/16 kali ini bisa disederhanain. Ini dikali ke dalam ya 1/16 kali 2/5 jadinya 1/40 DK. Iya, Bu. Ya. Oke, U pangkat 2,5 ya. Dikurangi 1/16 dikali 2/3 jadinya iya, Bu. Oke. Ya. Nah, U-nya sekarang kembalikan lagi. U-nya siapa tadi? 4. Masukin. 1/40 dikali 2,5. Ini pangkatnya 5/2 juga boleh, 2,5 juga boleh. Ini 1 pangkat 1,5 plus C. Sampai ini boleh. Atau mau dipecah. Pecah aja, Bu. Boleh. 1/40. 4x plus 1 karena pangkat 2 bulat. Nah, dikali baru akar nih. 4x plus 1 dikurangi 1/241 dikali akar 4x plus 1 plus C. Nah, ini jawaban terakhir kita. Boleh sampai ini juga boleh. Pangkatnya dijadikan 5/2 sama 3/2 juga boleh gitu. Apakah jelas teman-teman? Jenis soal yang ini agak panjang nih. Kenapa? Karena ada X ini loh, biang keroknya nih, kita harus mencari X ini dulu gitu. Ini yang penyebabnya jadi soal ini jadi panjang caranya. Beda sama yang nomor 2 tadi ya. Kalau nomor 2 tadi kan nggak terlalu panjang. Karena nggak ada X tersisa begitu. Semua habis dicoret gitu ya. Oke, silahkan. Apakah ada pertanyaan soal nomor 3D? Bu, yang min 1/4 dari mana, Bu? Masih bingung. Oh, ini dari sini. Stefan. Dari ini loh. Kan tadi kita misalin U-nya adalah 4X plus 1. Nah, kita mau cari X ini diganti supaya berubah jadi U. Nah, berarti 1 ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi, U min 1 sama dengan 4X. Oke? Plus 1 pindah ruas ya. Jadi, U min 1 sama dengan 4X. Kemudian karena kita mau cari X, berarti kan 2 ruas dibagi 4. Ya udah, U min 1/4 sama dengan X. Jelas? Jelas, Bu, jelas, Bu. Oke, aljabar biasa pindah-pindah ruas. Ada lagi?
Ini gantian siapa yang kelempar dari Zoom? Oh, Hilman. Ada lagi pertanyaan? Marco, jelas? Aman, Bu. Aman. Nggak ada pertanyaan ya? Sudah selesai sampai mananya? Sudah dicatat? Oke, kalau sudah jelas, kita pindah ke soal. Oke, nomor berapa lagi? Oke, yang ini lebih gampang sih. Yang nomor A, kalau nomor A itu sebenarnya kayak rombongan nomor 2. Kenapa? Karena yang jadi U itu derajatnya lebih tinggi ya daripada yang di luar. Nah, yang agak panjang itu kalau ini yang B sama D ini ya, yang lebih panjang. Apalagi nih kalau yang ini tadi nggak saya coret nih. Nah, ini panjang sekali nih. Kenapa? Yang ini panjang sekali caranya. Kenapa? Karena yang mau kita ambil jadi U itu derajatnya justru lebih kecil daripada yang di luar. Ini pasti panjang sekali. Nah, ini nanti kalau di anak kita itu memakai metode yang bukan substitusi nih, pakai parsial. Tapi saya nggak mau bahas di kalian. Agak panjang. Oke, sekarang dari ini metode substitusi, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Saya pastikan dulu apakah kalian bahas yang nomor 1, nomor 3, kok nomor 1, nomor 1 apa nomor 3A? Enggak, Bu, enggak jadi, Bu. Oh, karena tadi saya udah bilang kayak substitusi di atas ya. Oke. Nggak ada ya teman-teman ya? Kalau nggak ada, oh ini kayaknya kita lanjutkan. Kita akan mencari nilai C nih. C-nya sebenarnya berapa sih? Kan selama ini kalau kita mengintegralkan selalu ada C-nya nih. Sebenarnya C-nya ada nggak sih? Nah, ini kita sudah mulai mau menentukan nih. Yang pertama kita menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Jadi nanti di sini contoh-contohnya adalah kayak gini. Jadi nanti kalau yang diketahui adalah MGS-nya ya, atau MGS itu kan turunan kurva ya. Nah, maka kita bisa menentukan persamaan kurvanya nih, persamaan aslinya gitu ya. Caranya gimana ya? Diintegralin gitu kan. Terus pasti ada C-nya kan. Nah, C-nya berapa? Nah, perhatikan contoh 1. Nanti kalau kita disuruh nyari C, pasti muncul ini. Jika kurva melalui titik 0,5, oke, ini pasti ketemu gitu ya, teman-teman ya. Nah, pertama, langkah pertama, ini dy per dx, berarti ini adalah f aksen x. Berarti supaya dapat fx, kita ini f aksen x dx, gitu kan. Nah, udah masukkan, ini berarti fx plus 3 dx. Integralkan aja nih, 4x diintegralkan, berarti 4x pangkat 1 per 1, gitu ya. Ditambah 3x, ada C-nya, Bu. Nah, C-nya digantinya pakai apa? Ini masukkan. Jadi, fx itu kan nilai Y ya. Nah, berarti Y-nya tadi berapa? 5, sama dengan, berarti X-nya 0 nih. Berarti 4 kali 0, bentar, salah nih saya. Kan ini 1 tambah 1, jadi 2, tambah C. Nah, ini 0, 0. Oh, C-nya 5. Ya udah, kalau udah dapat C-nya 5, substitusikan lagi ke fungsi aslinya yang hasil integral. Nah, begitu. Ya udah jadi, persamaan kurvanya adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x. Apakah jelas, teman-teman?
mencari C? Tidak. Aduh, kecepatan ya? Oke. Ya, Bu. Saya bingung nyatetnya, Bu. Oke, emang Bu Helen suka gitu. Gini, teman-teman. Kalau nanti misalnya kita bikin soal baru aja deh. Ini udah dicoret-coret soalnya, nggak bisa dicoret ulang. Misalnya nih, diketahui, tentukan kurva asli sama dengan Y jika f aksen X sama dengan apa ini? 3X plus 5. Jika kurva melalui titik 1,2. Maka langkah pertama ini kan f aksen nih, berarti supaya jadi fx berarti kita integralkan gitu ya. Fx atau y sama dengan fx ini adalah integral. Kenapa? Karena f aksen x itu adalah dy per dx ya. Nah, jadi gini ceritanya. Ini bercerita dulu ya. Jadi kan mesti ada sejarahnya nih. dy per d. Nah, berarti dy itu adalah, nah ini pindah ya, pindah teman-teman tuh. Nah, kan fx itu y, oke. Nah, berarti tadi ingat nggak? U itu diturunkan jadi du kan? Nah, sekarang kita balikin lagi du itu kalau diintegralin jadinya u. Nah, berarti ini integral dari dy apa? Y. Berarti ya udah ini diintegralin nih 3x plus 5 dx. Nah, maka muncullah ini bentuk ini ya. Ya tadi kan fx kan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Berarti f aksen x-nya kita ganti nih. Jadi sama dengan integral dari 3x plus 5 dx. Oke, integralkan sekarang pakai rumusnya. Rumusnya cuma satu. Yang x pangkat n plus 1 per n plus 1 itu ya. Berarti ini ada dua suku, berarti dua kali nih. Yang 3x pangkat 1 nih diintegralkan, jadinya adalah 3x pangkat 2 dong, karena 1 tambah 1 ya. Dibagi 2, ditambah. Karena ini 5x pangkat 0 nih, 0 tambah 1 kan jadi 1 ya. Berarti 5x aja udah kan per 1 ya, nggak usah ditulis. Apakah selesai belum? Ini titiknya belum dipakai, gitu kan. Nah, sekarang kita pakai titiknya. Kalau sudah diintegralin ya. Titik ini yang depan jadi X, yang belakang jadi Y. Substitusi. Substitusi dan Y ke kurva. Hasil integral ya. Kurva itu berarti yang Y sama dengan X. Nah, berarti kita peroleh Y itu diganti 2. Berarti 2 sama dengan Fx-nya udah hilang ya. Berarti 3 kali 1 kuadrat plus C. Nah, kemudian ini berarti 2. Ini 1 ya. 1 pangkat 2 itu 1. Jadi 2 dikurangi 3 per 2 dikurangi 5 sama dengan C. Ya udah kita tinggal hitung. 2 dikurangi 5 itu min 3. Ini 1,5 ya. Berarti C-nya adalah min 4,5 nih. Karena yang ditanya kurva, jangan C udah selesai. Jadi kurva persamaan kurva ya. Jadi persamaan kurvanya adalah persamaan kurva Y sama dengan atau Fx boleh kalian pilih salah satu Y atau Fx sama dengan berarti yang 3 per 2x kuadrat plus 5x min 4,5. Udah jadi. Jelas? Oke. Siapa yang melempar lagi nih? Naila kan udah balik ya? Ada yang hilang lagi. Hilman? Naila? Bu, Apa aja Bu, ya? Ya. boleh lihat yang di sampingnya nggak, Bu? Tadi yang Sampingnya.
Yang ini, Bukan Bu, samping sananya, F. samping kanan, samping kanan. Nah iya Bu. Oh, ketutupan. Oke. Itu cuma Ya. dibalik doang Ibu. Jadi gini, kan ceritanya itu f aksen x itu kan dy per dx ya, yang udah kita kenal selama ini kan. Nah, kan kita mau cari fungsi aslinya, berarti kita mau cari y ini sama dengan apa kan, Mbak? Maka dx ini harus pindah ke sini nih. Nah, jadinya di sini kan, supaya kita sendiri-sendiri nih. Nah, tadi kita punya U, kalau diturunkan jadinya di U, berarti ini dinaikkan jadi U kan, berarti dy kalau dinaikkan jadinya y, gitu kan? Ini diintegral nih. Jadi kenapa dy berubah menjadi y? Karena integral dari dy itu sama dengan y. Maka ini berubah jadi y. Nah, karena yang dy berubah jadi y itu kena integral, berarti ruas kanan juga kena integral nih ya. Oke, Javier? Saya ngerti Bu yang di sisi kirinya. Tapi saya nggak ngerti Bu yang di kanannya Bu. Yang Itu mana? maksudnya kalau kena integral yang di kanannya Bu, yang 3x plus. Oh, tinggal ditambahin lambang integralnya aja Bu. Iya, ini kan terus akhirnya dimasukkan ke sana, kita integralin pakai rumus yang tadi. Oh, oke Bu. Jadi ini kita cuma nambah tanda integral karena udah punya dx kan? Oh Ya, iya, paham saya, iya. Iya. Oke, ada lagi? Oh, ada 2 yang hilang. Bu Ellen, kalau apa? misalnya yang titik itu berarti kalau yang tadi kan ini ya, berarti pakai yang 2, terus di situ yang 3x pangkat 2 tuh pakai yang 1 gitu x masukinnya. Jadi sebentar, ada yang enggak. Pokoknya kalau ada titik itu yang depan jadi x ya. Yang depan itu selalu jadi x ya. Kemudian yang belakang itu selalu jadi y-nya. Yang belakang itu y-nya. Jangan ketukar ya. Nah, y itu yang di sini, x yang di sini. Gitu. Oke, Stefan? Oke, Bu. Ya? Oke. Audrey kelempar. Satu lagi siapa? Ada yang tahu selain Audrey? Teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya nih? Timo? Alexa? Satu, 2, 3, 4, 5. Nggak ada jawaban nih. Orangnya kemana? Alexa ada. Timo, nggak ada suaranya? 1, 2, 3, 4. Toilet. Bu, Timothy lagi ke toilet, Bu. Iya. Oke, udah kembali. Jelas ya? Adakah pertanyaan sebelum saya lanjutin? Yuk. Ya Bu, Jelas? masih rada bingung sih Bu saya Bu. Yang mana, tanya lah. Iya Bu, ini saya mau nanya Javier. Iya Bu, itu loh Bu, yang Ibu kotakin Bu. Saya masih bingung. Oh, ini. Integral pakai sini, kita geser. Ini sebenarnya lebih mudah, yang tadi akar-akaran tadi agak rempong, yang ini sebenarnya Ilman udah kembali. Nih, ini. Kenapa malah bisa belum? Nah, ini kita ke sini ya, pisahin ya. Integral 3x plus 5 minggu kemarin dan kemarinnya itu kalau kita dapat integral itu kan gini aja ya. Integral 3x dx. Pakai rumus yang ini, yuk. Integral dari x1 dibagi n plus 1 plus c. Oke, yuk. Rumus kita cuma ini. Ya, Ingat Bu. ya? Oke, nah. Ini kalau 3x itu artinya 3x pangkat 1. Kalau 5x itu artinya x pangkat 0. Oke? Oke, berarti sorry Bu, berarti pakai yang rumusnya tuh rumus yang awal yang Ibu kotakin merah itu ya? Betul sekali. Oke Bu. Oke, jadi ingat lagi ya. Berarti ini 3x pangkat 2 ya kan, 1 tambah 1 gitu kan. Per 2 dong. Kemudian ini 0 nih, berarti 0 tambah 1 ya udah 5x. Ini kan jadinya yang ini sama. Nah ya, sama ya. Iya Bu. Gitu. Ingat lagi ya.
Berarti rumus awalnya, berarti yang rumus tetapnya tuh yang tadi itu ya, Bu? Cuman itu, Gio, rumusnya. Oke, Bu. Oke. Pokoknya Thank jangan you, Bu. kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Integral itu cuman patokannya di situ doang. Oke, Bu. Nggak ada rumus yang lainnya. Kecuali kalau turunan, nah baru kita harus ini pakai rumus yang mana gitu. Kalau integral cuma satu. Oke. Berarti sisanya tinggal menyesuaikan aja kan, Bu? Betul. Oke, Bu. Oke. Thank you, Bu. Ya, ada lagi? Jangan malu bertanya ya teman-teman ya. Saya takutnya saya kecepatan dan nggak paham, nggak jelas gitu kan, karena ini aljabarnya banyak. Kita lempar. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya ya. Kita pindah. Terus ini lagi. Oke, sekarang contoh kedua. Tentukan turunan kedua kok tentukan. Turunan kedua dari suatu persamaan kurva ditentukan oleh, nih perhatikan, turunan kedua dia Y double aksen ya, aksennya 2 kali, itu bacanya Y double aksen atau turunan kedua dari fungsi Y, gitu ya teman-teman ya. Kurva tersebut melalui titik 1,6 dan gradien singgungnya adalah 7. Tentukanlah persamaan kurva tersebut. Nah, ini teman-teman, soal ini kalian harus benar-benar paham maksudnya apa ya. Karena kalau nggak ngerti 7 itu apanya ya, 1,6 itu buat apa ya, gitu kan. Kalau turunan kedua buat nyari kurva aslinya kan kita berarti butuh integralin 2 kali ya. Diintegralkan sekali itu masih Y aksen tuh. Berarti kita harus integralkan sebanyak 2 kali begitu supaya sampai dapat Y nggak ada aksennya gitu. Nah, ini perhatikan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kita pakai tempat sendiri aja, coret-coret lagi ya supaya lebih kelihatan prosesnya. 6x plus 8. Oke, kita cari tempat yang lega. Ini. Contoh berapa, Stefan tadi? Contoh Contoh 2 ya, benar? Turunan kedua nih. Turunan ke X plus 8. Kurva titiknya berapa tadi, Stefan? 1,6. 1,6 sama gradien singgungnya 7. Oke. Gradien tersebut adalah persamaan kurvanya. Nah, teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka analisanya adalah gini. Y double aksen itu D kuadrat. Nah, D kuadrat dari Y per DX kuadrat. Nah, berarti kalau kita mau cari ini kan D kuadrat Y sama dengan 6x plus 8 dx kuadrat, aslinya dx-nya 2 kali ya. Nah, teman-teman, kalau ini diintegralkan itu masih dapat dy ya kan, karena dia kuadrat ya. D-nya itu turunkan 2 kali nih. Jadi integral dari D kuadrat Y itu baru dapat dy. Ya udah, kita integralkan dulu ini nih. Integralnya kita pakai rumus 1 tadi ya, yang n x n tambah 1 dibagi n tambah 1. 6x pangkat 2 per 2 ditambah 8x ditambah C yang pertama nih, teman-teman. Kenapa? Karena dia masih baru diturunkan sekali. Nah, ini dia masih punya dx. Kenapa? Karena ini kan masih kuadrat tadi. Baru diintegralkan sekali, berarti dia masih punya dx nih, begitu. Nah, kemudian ada gradien nih. Nah, gradien itu artinya apa? Gradien
itu adalah Y aksen atau F aksen X gitu ya. Di mana X-nya adalah X1, ya kan? Ini saya ganti dulu. F aksen X1. F aksen X1. Bu, X1-nya berapa? Ya, titik singgung ini kan dia bilang gradien singgung di titik tersebut adalah 7. Oh, ini berarti Y aksennya nih, ya kan? Ini X1-nya. Oke, berarti kita masukkan nih. Berarti Y aksennya tadi adalah DY ya. Nih, yang ini. 6 dibagi 2 itu 3. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah C. Yang pertama nih, dx-nya ditinggal dulu. Karena kita mau cari C1 dulu gitu ya. Y aksennya kita ganti 7 nih, berarti 7 sama dengan x-nya ditambah 8 kali 1 ditambah C1. Oke, dari sini kita dapat nih, berarti ini 1 pada 1. Berarti 7 dikurangi 3 ya. Dikurangi 8 sama dengan C1. Min 4 ya. Stefan, benar? Iya, Bu, min 4. C1-nya min 4. Oke, nah ini kita substitusi ke sana lagi. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih. Berarti biaya kita adalah tadi itu 3x kuadrat plus 8x min 4 dx. Nah, C-nya dimasukkan ke C1 ya. Oke, karena tadi yang ditanya kurva aslinya kan, persamaan kurva ya, berarti ini kita integral sekali lagi nih. Integral dari D ya ini. Nah, ya udah, ini integralin sekali lagi, prosesnya pakai rumus yang mula-mula ya. Jadi 3x pangkat 3 dong sekarang. Nah, 8x pangkat 2 dong sekarang. Nah, dx-nya udah hilang dong, ya kan? Tadi prosesnya kan tadi karena turunan kedua berarti dx-nya ada 2 nih. Sudah diintegralkan sekali, kita masih punya dx1 lagi nih. Terus sudah diintegralin lagi berarti sudah hilang dx. Nah, kemudian kita sederhanakan dulu. Y sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 4x plus C yang kedua. Nah, kemudian tadi kurva melalui titik 1,6. Ya udah, berarti ini jadi X, ini jadi Y-nya. Nah, substitusi. Jadinya adalah 6 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah C yang kedua. Ya udah, 6 dikurangi 1 ya, benar Mas. Ini 4 dikurangi 4, benar Mas. Ini, oh ini hilang aja nih. Ini habis ya. Nggak usah benar Mas. Langsung hilang aja sama dengan C yang kedua. Nah, C kedua kita dapat 5. Jadi C2 adalah 5. Nah, ini substitusi ke sini C kedua. Jadi, dapat kalau udah jadi. Jadi, persamaan kurvanya adalah Y sama berat min 4x plus 5. Plus 5. Udah jadi. Apakah jelas teman-teman? Silahkan yang mau bertanya. Bu, mau tanya. Boleh, apa kita? Itu kan tadi dari yang aja Ya. jadi Bu. Udah ngerti. Udah? Udah, Bu, maaf Bu. Oke, nggak jadi ya. Gantian Bu, saya Bu. Oke, boleh. Itu saya masih bingung Bu, yang dari agak turun dikit boleh nggak Bu? Oke. Itu Bu, yang hasil turun lagi Bu, dikit lagi Bu. Oke. Yang C2 sama dengan 5 itu Bu, itu kenapa jadi dinaikin ke atas lagi Bu? Kan yang ditanya persamaan kurva aslinya nih. Yuk. Saya masih nggak paham Bu. Tentukan persamaan kurvanya. Nah, yang ditanya itu ininya. Yuk. Yang ditanya itu justru ininya. Yang ditanya itu ini, persamaan ini. Tapi kok masih C? Nah, C-nya harus dihitung dulu pakai titik. Kan dia bilang kurva melalui titik 1,6. Nah, ini satunya jadi X, 6-nya jadi Y, substitusi dulu ke sana buat cari C2-nya. Oh, nah, baru. Kalau udah dapat ya udah masukkan. Ini kan
Iya. Gitu. Baru jadi C2-nya sama dengan 5 dari hasil substitusi dari 1,6. Betul. Oh ya, oke. Baru enggak saya, Bu. Thank you, Bu. Oke. Ada lagi? Ya, teman-teman. Yang belum jelas, boleh langsung tanya supaya tambah ngerti ya. Abe, mana ya, Be? Abe. Be. Dia lagi ke toilet, Bu. Oh. Jelas ya, teman-teman ya? Coba kita geser lagi. Jadi nanti pokoknya gini, kalau diketahui ada menyebutkan gradien, nah ini stop dulu cari C satunya dulu dari, ini kalau gradien biasanya diketahui double aksen gitu ya. Maka C satunya dihitung dulu. Nah, sebentar, siapa tahu ada jenis soal yang beda lagi. Ngelek. Contoh 2, oh habis. Oke. Ya udah, ini buat selanjutnya. Nah, nanti ada di bidang ekonomi ya, kita mencari biaya marginal, biaya total gitu ya, atau fungsi penerimaan. Itu di ekonomi ada ya, Pak Harto? Ada nggak? Belum ada, Bu. Oh, ada. Oke, tapi ini ada di bidang kalian. Tapi nggak tahu, Bu, di kelas 12 apa nanti di kuliahan. Oke, teman-teman, kita langsung ke latihan. Oke. Saya kira cuma satu, ternyata panjang. Oke, ini nomor 1 dan 2. Alah, stabil. Nomor 1. Tentukan fungsi fx jika diketahui. Nah, ini turunannya pasti yang diketahui ya, berarti kita butuh integral. F2 sama dengan 19 ini artinya apa? Ini artinya apa? Ayo, siapa yang tahu artinya F2 sama dengan 19 artinya apa? Coba dulu aja deh ya, takut nanti nggak paham. Kita geser ke sini. Nomor 1A ya. Nomor 1A. Tentukan F aksen X sama dengan 4X plus 4 dan F2 sama dengan 19. F2 sama dengan 19. Oke, nah teman-teman, ini kan aksen ya. Berarti supaya dapat Fx, kita harus integralin dulu ya. Fx itu adalah integral dari F aksen X, 4X plus 4 dx ya. Nah, integralkan pakai rumus yang tadi. Berarti 4X C ya, karena aksennya cuma 1, berarti C-nya cuma 1. Ini adalah Fx kita. 4 dibagi 2, ya 2x kuadrat dong. Tambah 4x plus C ya. Nah, ini apa, Bu? Nah, ini artinya apa? Artinya kurva melalui, kurva melalui titik 2,19 ya, artinya ya, 19 itu hasilnya, 2 itu X-nya. Ya udah, kita substitusi, berarti kita dapat di sini jadinya adalah F2 ya, sama dengan 4 kali 2 plus C, nah sama dengannya 9. Gitu ya, bisa ya. Nah, kita hitung nih, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Ditambah 4 kali 2, 8 dong. 19. C-nya berarti 19 dikurangi 11 ya. Oke, kita dapat C-nya nih. 3 ya. C-nya 3. Ya udah jadi 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 3 pangkat 2. Plus 4x plus 3. Selesai nih. Dapat. Dan teman-teman, bisa ya?
Kita geser lagi. Nah, silahkan nanti dicoba ya. PR-nya jangan lupa dikumpulin ya, yang belum submit. Segera submit PR yang kemarin. Ini ada tugas lagi nih. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Yang nomor 1 dan 2 itu sebenarnya intinya sama ya. Jadi kalau kalian nanti, Bu, bedanya F double absen sama ini apa nih? Nih kan tadi saya bilang ini adalah D double absen, oke? D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah double absen, sama aja kayak F double absen ya. Nah, kemudian kalau ini nih, siapa tahu nanti kalian bingung bacanya. Ini F absen min 2 sama dengan 0. Ini artinya gradiennya 0 saat X-nya min 2 ya. Karena F absen min 2. Jadi gradien menjadi 0, jangan bingung. Kemudian lagi, yang ini sama sih. Nah, ini kayak tadi nih. Kurva melalui titik 6,4 dan gradien garis singgung pada titik itu adalah 8. Nah, tentukanlah kurva aslinya. Ini kayak tadi, contoh tadi ya. Nomor F, kurva melalui garis singgung melalui titik. Itu sejajar dengan nomor F. Maksudnya apa, Bu? Jadi kurva melalui titik min 1,2. Dan garis singgung yang melalui titik itu sejajar dengan ini. Nah, berarti kita dapat gradiennya, karena dia bilang sejajar ya, kita cari gradien dari garis ini dulu. Nih, gradien berapa nih? Ando, gradien garis 8X min Y plus 10 sama dengan 0, M-nya berapa nih? Nah, Ando? Tuh. Ya, Bu. Oke. Gradiennya berapa? Masih ingat gak? Gradiennya, rumus gradien apa? Apa nih? Yang mana? Yang ini kan, Bu? Ini. F2. Yang ini nih. 8X min Y plus 10 sama dengan 0. Gradiennya berapa? Sebentar, Bu. Saya nge-freeze, Bu. Nggak di share screen Ibu kayak nggak ini. Oh ya udah, saya diktein. Coba kamu ketik ya. Kamu tulis 8X min Y plus 10 sama dengan 0. Nah, kamu cari gradien garis tersebut berapa? Ini yang pakai min 2A per B itu ya, Bu? Bukan. Min A per B. Oh, yang min A per B, ya, Bu. Ya. Berapa? Jadi A-nya ya 8 ya, Bu? A-nya 8. Koefisien X kan? Iya, B-nya min 1. Ya, betul. Jadinya M-nya? Jadinya 8 per min 1. Min A per B, jangan lupa. Min A per B. Oh, min A per B jadinya berarti min 8 ya, min 8 per min 1. 8, Bu. 8. Nah, gradiennya 8. Nah, dia bilangnya gradien singgung pada titik tersebut itu 8. Berarti ini M-nya 8 ya, karena sejajar. Nah, kalau tegak lurus gimana? Ya beda lagi nanti. Ingat M1 kali M2 sama dengan M1. Gitu ya. Oke, teman-teman silahkan dicoba. Nggak ada yang dikumpulin deh, kalian coba aja ya. Coba aja. Nanti kalau ada soal yang menurut kalian susah, silahkan ditanyakan gitu ya. Ya, yang susah paling yang udah double aksen ya. Kalau aksennya cuma 1, sih masih mudah. Atau mungkin kalau pecahan yang C, Bu, yang C. Ya udah silahkan kalian coba ya yang menurut kalian sulit untuk ngecek apakah kalian paham atau tidak. Kemudian minggu depan silahkan ditanyakan ya nomor 1 dan 2 bagian mana yang menurut kalian sulit. Kalau minggu depan nggak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan materinya ya.